Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tungguin ya. Akhirnya datang juga kan. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lama banget nggak ketemu. Kenapa datang sih? Ganggu aja deh. Lagi ngapain ya? Biasa. Apa kabar? Baik, Standar alhamdulillah. banget, pertanyaan pertama itu pasti apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Mas Asad, baik juga? Alhamdulillah baik. Kanza gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat Berapa sekali. bulan sekarang? Sekarang 8 bulan. 8 bulan. Oke, aktivitas sekarang apa? Aktivitas sekarang aku lagi ngurusin anak aja, terus palingan sesekali syuting FTV gitu, karena memang itu kan yang tidak memakan waktu yang banyak, cuma 3 hari, 4 hari selesai, selebihnya ngurusin anak suami dah. Kamu kan dulu terkenal nih, ini kita bahasannya masa remaja. Siap, siap. Masa remaja kamu kan sangat berwarna gitu ya. Banget. Dan sekarang kamu berhijab. Boleh diceritakan nggak transisinya seperti apa? Transisinya, sebenarnya ceritanya panjang banget ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga ya. Palingan kalau dulu itu aku adalah anak remaja yang bisa dibilang labil. Labil. Sampai sekarang juga masih labil sih Mas sebenarnya. Galau pastilah. Galawers banget ya. Pokoknya kerjaannya itu nggak mau pulang kalau matahari nggak keluar. Oh gitu? Istilahnya. Luar biasa. Pokoknya tuh jam 3, jam 4 pulang. Masih pagi gitu. lah. Masih pagi ya. Itu benar-benar yang kayak aku alamin itu dari umur, jangan dicontoh ya, dari umur 16 tahun 16 kayak tahun, gitu. masa-masa labil, galau gitu ya. Karena mungkin aku udah kerja sendiri, jadi ngerasa kalau gue udah punya uang, jadi orang tua mau ngomong apa bodo amat. Setelah punya baby, aku memutuskan untuk berhijab. Mungkin ini yang namanya petunjuk dari Allah ya. Sampai akhirnya pas aku kesini, Bismillah aku bisa. Selesai aku melahirkan, aku bawa anak aku untuk imunisasi, aku ngeliat jilbab waktu itu. Jilbab mami aku pakai lah. Coba sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai akhirnya ke hari kelima suamiku nanya, kamu yakin kamu pakai jilbab? Ini udah hari kelima loh kamu pakai jilbab gitu. Aku yang, iya ya aku pakai jilbab. Yaudah Bismillah deh, aku akhirnya minta petunjuk. Aku sholat, ya Allah ini apa yang harus aku lakuin gitu. Walaupun sebenarnya aku tahu hijab itu adalah kewajiban untuk setiap wanita muslim, aku masih ada bergejolak gitu hati. Dan dari situ alhamdulillah aku yakin pasti bisa. Oke, melihat pengalaman hidup kamu yang sangat berwarna waktu remaja itu kan, gimana tanggapan orang-orang sekitar? Kaget atau ada yang pingsan atau? Pingsan, hampir kayaknya, karena mamiku yang bener-bener gak nyangka. Dulu tuh aku bandel banget soalnya. Dan pada saat aku berhijab, aku sharing sama mami aku, Meh, aku mau berhijab, mami setuju nggak? Setuju dong, nak. Sampai nangis dia, sampai nangis. Kamu nangis nggak kalau ngomong kamu nangis? Nangis lah, Nangis waktu itu aku yang bener-bener. Ini sekarang aja aku udah yang kayak, sedih banget kalau mengingat itu ya? masa-masa itu gitu. Mami bilang, ini doa mami selama ini dan apa? Selama ini aku nggak pernah kepikiran untuk memakai hijab gitu, karena ini berat banget buat aku, kayak tanggung jawabku berat gitu. Aku takut suatu saat nanti aku ngelepas jilbab lagi gitu kan. Aku takut banget kalau misalnya aku nggak ada kerjaan lagi, karena aku jujur aku sangat cinta dengan dunia entertain gitu. Mungkin nggak ya kalau Allah akan memberikan rezeki untuk aku pada saat mamiku menguatkan aku, suamiku menguatkan aku. Kamu harus yakin Allah itu maha baik, Allah itu maha mengampuni apapun yang dilakukan oleh umatnya, asalkan umatnya benar-benar mau bertaubat. Dari situ aku yakin, Bismillah, nama ituku baik, semuanya kebuka, rezekiku lancar, rezeki untuk anakku lancar, aku diberikan suami yang sangat perhatian sama aku, sangat bisa bertanggung jawab atas keluarganya, dan aku bahagia banget bisa dihadirkan orang tua seperti mami aku itu. Dan orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Betul banget. Oke, setelah ini akan ada Ujai bergabung bersama kita untuk lebih menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim harus memperbaiki dirinya setiap harinya. Oke, ya. Siap-siap. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hijab Stories, A Beautiful Spiritual Journey. Baik pemirsa, masih bersama Poppy Bunga yang akan menceritakan tentang bagaimana masa-masa remajanya. Oke, Poppy. Yes. Tadi kan kamu ada transisi ya, dari sebelum berhijab, lalu berhijab. Kalau dari kegiatan yang sekarang kamu lakukan, ada perubahannya juga nggak? Atau sama aja kayak waktu masa remaja dulu? Iya,
silakan. Makasih. Makasih Mas. Banyak ya perubahannya. Kalau dulu aku sukanya ngabisin waktu di kafe, syuting dan yang lain-lain. Sekarang aku lebih menghabiskan waktu untuk bisa memperdalam agama. Karena memang aku mengingat ada surat Al-Zazalah ayat 7-8 yang mengatakan فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. jadi makanya dari situ aku selalu berusaha semaksimal mungkin melakukan kebaikan dan kebaikan terus. Ya, Poppy, masa remaja itu kan katanya masa yang paling indah. Yes. Apa yang paling kamu ingat saat masa remaja kamu? Karena dulu katanya banyak nih isu-isu yang positif ataupun negatif tentang seorang Poppy Bunga. Katanya, isunya. Aku menganggap itu semua adalah pengalaman Ya. hidup aku, itu proses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Ceria sekali mukanya. Alhamdulillah Seperti biasa. bunga mawar yang Betul. Ustaz, aku lanjut dulu ya. Siap, Oke, silakan Oke, dilanjut dulu. Silakan. Iya, itu proses hidup aku. Jadi aku menganggap dulu ada pemberitaan aku seperti ini, seperti itu. Ya angin lalu aja gitu. Karena memang yang tahu itu benar atau enggaknya kan itu aku gitu. Oke, Ustadz. Ya, Ini bahasannya sekarang tentang masa remaja. siap. Dan Poppy Bunga ini kan sangat hits di masa Ya Allah, remajanya amin. dulu. Ya Allah, amin lagi. Kita nggak jadi amin. Ya. Seharusnya bagaimana seorang muslim membekali diri sejak usia remaja agar menjadi pribadi yang siap menghadapi dunia dan juga nanti saat di akhirat. Ya. Karena Rasulullah juga kan sejak usia remaja sudah menjadi seorang saudagar ya. Betul Ustadz. sekali. Bagaimana Islam memandang itu? Sebetulnya Islam memberikan arahan kepada umatnya itu bukan pada saat dia menjadi remaja, akan tetapi saat seseorang ingin mencetak daripada generasi muda tersebut. Artinya jauh sebelum anak yang remaja ini ada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sebuah resep untuk mencetak generasi itu mulai dari pernikahan. Tunkahul mar'atu li arba, ya kan, nikahilah perempuan, atau dalam hal ini bisa dikatakan pasangan itu yang di dalamnya 4 perkara. Ada kecantikannya, lalu kemudian lima liha pertama, lima liha adalah hartanya, lalu kemudian wali jamaliha dan juga kecantikannya, lalu kemudian juga wali nasabiha ada keturunannya, dan yang terakhir wali diniha fadfar bidatiddin taribat yada. Bahwa keempat resep ini Nabi berikan adalah merupakan fitrah manusia. Yang menjadi patokan utama dalam Islam adalah carilah pasangan itu yang memahami daripada ajaran agamanya. Sehingga apa yang terjadi ketika satu sama lainnya betul-betul bisa memahami ajaran agama, maka dia juga akan tahu bagaimana cara mencetak daripada generasi muda tersebut. Ini menarik, tadi kan berbicara tentang menikah ya, ada Ya. 4 faktor tadi. Betul. Nah, Poppy ini kan kamu juga menikah di usia muda. Yes. Ya, bisa dibilang umur 21, 22? 22. 22 tahun. Apa yang membuat kamu sangat yakin untuk menikah pada masa itu? Apa kamu memperhatikan 4 tadi? Harta, mungkin kalau laki-laki berarti ketampanan ya? Iya, betul. Harta, ketampanan, keturunan, dan juga agama dari calon suami. Waktu itu. Agama itu utamanya. Kalau aku sih lebih kepada keyakinan hati aku sih gitu, dan aku menghindari fitnah Ya. gitu. Jadi menghindari zina. Cakep. Jadi aku lebih baik menikah muda, dan alhamdulillah suamiku sudah siap, jadi nunggu apa lagi. Betul. Yang namanya rezeki itu insya Allah pasti ada jalannya Ustaz ya. Cakep. Itu dialog saya. Maaf ya Ustaz ya. Nggak apa-apa, udah Iya, diambil. iya. Gitu, Nah. jadi ya yakin aja udah. Iya. Punya yakin, mantap, keimanan, satu agama, bismillah. Bismillah. Iya. Orang tua setuju. Orang tua setuju. Betul. Dapat restu orang tua juga penting ya. Oh, Ustaz, ya? Iya, cakep. dong. Harus itu wajib. Ustaz, lalu Islam juga mengajarkan bahwa di masa muda ini sangat penting. Betul. Kita harus dapat memanfaatkan masa muda. Ada 5 perkara Betul. ya, yang harus dimanfaatkan sebelum datangnya masa tua nanti. Betul. Kesehatan, umur, dan lain-lain. Betul. Bagaimana Islam memandang itu? Iya, artinya dari hadis ini baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti kita
sebagai umat Islam agar benar-benar memanfaatkan 5 perkara tadi sebelum datang 5 perkara yang lain. Karena tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dan di mana dia meninggal dunia. Ya, itu berkaitan dengan persoalan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan. Islam memberikan sebuah arahan, manfaatkan. Bagaimana kemudian masa mudamu itu bisa menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Termasuk persoalan daripada apa yang disampaikan oleh Poppy tadi. Kenapa Poppy mempunyai pandangan untuk menikah muda? Sabda Nabi besar Muhammad SAW, maksud saya Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, kata Nabi, kalau kamu sudah mampu untuk menikah gitu ya, falyatazawwaj, maka menikahlah. Punya ba'ah. Ba'ah itu apa? Kemampuan. Baik dari sisi finansial maupun secara mental yang mendukung daripada arah pernikahan tersebut. Nikah buru-buru. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena hal yang sedemikian rupa itu menjaga pandangan kita. Mungkin membuat hal-hal hati kita yang tenang. Poppy tadi ya. Betul sekali. Dari fitnah, betul. hal-hal Artinya negatif. ini yang dilanjutkan oleh Nabi, wa ahsanu lil farji, yaitu menjaga daripada kehormatan, kemaluan, agar jangan sampai kemana-mana gitu. Oke Mirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hijab Stories, a beautiful spiritual journey. Ya Ustadz. Oke, terima kasih. Tadi Ustadz kan ngebahas masalah pernikahan ya. Betul. Berarti alhamdulillah dong, berarti sekarang ini apa yang Poppy jalani Betul. itu sudah sesuai dengan Hadis ada tadi. hadis yang tadi. Betul. Cuman memang ada tambahannya tuh hadis tuh. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Barang siapa yang belum punya kemampuan, maka hendaklah dia menjaga dirinya. Dengan apa? Dengan berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu merupakan tameng buat dirinya. Sehingga betapa mulia daripada ajaran agama Islam ini, di mana Islam memberikan arahan-arahan yang sangat-sangat positif dan berupa apa? Inilah yang dinamakan dengan akhlak Islam. Apakah menikah membuat kamu menjadi lebih dewasa? Apalagi setelah menikah langsung dikasih anak, alhamdulillah ya. Ya. Alhamdulillah setelah menikah semuanya aku bisa tata hidup aku lebih teratur gitu. Tapi Karena masalah. memang dulu aku orangnya emosional banget, Ustadz. Wah, tukang marah-marah, Ustadz. Wajar kalau perempuan. Semua orang istilahnya Sifat umum kalau perempuan itu. Semua orang dimarahin kalau ketemu ya. semua orang tuh istilah ada masalah sedikit tuh aku langsung marah-marah. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak menikah, berhijab, udah punya anak, bisa lebih mengkontrol segalanya. Dan waktu itu ketemu suami, berapa lama prosesnya sampai memutuskan menikah? Cepet banget, karena memang kebetulan aku tuh kemarin 3 tahun jomblo, jomblo, 3 tahun. Terus setelah 3 tahun itu ketemulah sama suami aku ini, dikenalin sama teman, sampai akhirnya nggak tahu kenapa mungkin inilah yang namanya jodoh. Aku bilang aku nggak mau pacaran, aku bilang kalau kamu memang mau siap kita menikah. Dia mikir, diem, secara umurnya beda setahun doang, dia di atas aku setahun Ustadz. Oh iya. Terus sampai akhirnya, oh iya yaudah coba ya aku bilang sama bapak dia. Alhamdulillah setuju, coba bawa deh Poppy-nya gitu. Udah ngobrol-ngobrol, persiapannya juga cepet banget, cuma 2 bulan. Habis itu udah nggak ada Jadi 2 pacaran, bulan? langsung nikah. Ustadz ini menarik ya, dia biasanya kalau anak muda tuh ada istilah namanya pacaran. Betul. Tapi ini hanya kenal cuma 2 bulan, habis itu Betul. menikah. Ya. Ini dalam Islam ini disebut ta'aruf Ustadz. Betul. Nah sebetulnya Jadi ta'aruf itu seperti apa dalam Islam? Karena banyak nih pengertian ta'aruf nih. betul. Sebetulnya ta'aruf itu artinya perkenalan. Ta'aruf ya. Ta'aruf, perkenalan. Nah begini juga namanya ta'aruf ini. Cuman sisi ta'aruf yang dimaksud apa? Dalam konteks pernikahan. Yaitu seseorang, dia melihat pasangan. Dalam hari ini laki-laki yang melihat kepada perempuan. Dengan jalur apa? Yaitu bukan sendiri nyelonong. Kayak anak zaman sekarang, ta'aruf tapi nyelonong sendiri. Jadi kerangka ta'aruf baru timbang perkenalan. Supaya tidak membeli istilahnya kucing dalam karung. Oh ini begini, oh ini begini, ini begini. Ketika ta'aruf ini kemudian terjadi kesepakatan, baru kemudian lanjut pada taraf khitbah. Khitbah itu apa? Tunangan. Berarti udah di DP dah. Artinya dalam pengertian udah diikat maksudnya. Ya, ketika saat diikat nggak boleh orang yang lain, laki-laki yang suka kepada wanita tersebut untuk mengambil daripada laki-laki yang sudah mengkhitbah. Setelah itu menikah. Dari jarak daripada khitbah tadi kepada pernikahan itu tidak boleh lama,
sebagaimana yang tadi, udah nggak usah lama-lama. Berapa Pop? 2 bulan 2 tadi bulan ya? jadi, Cukup, alhamdulillah, Alhamdulillah. jadi. Lalu- Seperti itulah tahapannya. Sekarang aku mau nanya tentang peran ayah. Tadi kan mama gitu. Iya. Di dalam Islam juga peran ayah nih. Oh, luar penting ya, biasa, Pak, ya. penting. Kalau di mata Poppy, peran ayah itu seperti apa? Ayah almarhum ya. Iya. Papi adalah orang yang mendidik aku bener-bener dari nol gitu. Keren banget deh. Dulu aku punya cerita sedikit ya. Iya, nggak apa-apa, curcol. Aku waktu pertama kali masuk entertain gitu ya, papiku punya fasilitas, mobil segala macam. Tapi papiku tuh yang bener-bener nggak mau ngasih fasilitas buat aku. Dia cuma ngasih uang tok. Ya udah kalau misalnya kamu mau berjuang, kamu mau berkarir, kamu mau nyari uang, nih papi kasih uang, usaha sendiri. Kamu harus mulai semua dari nol. Jadi dari situ aku benar-benar menghargai hidup, menghargai pekerjaan aku. Itu semua berkat papi aku. Ada momen yang pasti kamu tidak pernah lupa mendoakan almarhum ya. Pasti dong. Oke, Insya Allah. Poppy, notes dari kamu untuk pemirsa Hijab Story dan nanti akan ditutup oleh Ustaz. Notes apa ya? Jadikan hijab itu sebagai alarm untuk kamu. Jangan pernah berpikir kalau hijab itu jadi beban. Ikhlaskan semuanya, insya Allah hal yang negatif pasti akan menjauhi kamu. Dan yakini hati kita bahwa kita pasti bisa melakukan yang terbaik untuk kedepannya. Amin. Amin. Subhanallah, amin ya Rabbal Alamin. Silakan, Iya, Ujai. para pemirsa, ketahuilah bahwa sesungguhnya apapun yang menjadi perintah Allah, yakinlah itu untuk kebaikan daripada hamba-hamba. Memakai jilbab, menutup aurat, itu merupakan salah satu perintah dari Allah. Jangan sekali-kali kita merasa lebih pandai dari Allah dengan mencari alasan untuk lari dari perintahnya. Mudah-mudahan kita menjadi wanita-wanita yang solehah, Amin. tapi bukan saya kitanya. Ya, perempuan-perempuan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Poppy dan juga Ya. Ustaz. Nah, ini ada buku 99 Hijab Stories untuk Poppy. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Ustaz kan pakai nggak saya kasih ya. Entar. Baik pemirsa, sekian edisi Hijab Stories bersama Poppy Bunga dan Ustaz Jailani. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita dan bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.